Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Percobaan Setia bagian ke-8. Selamat mendengarkan. Jika engkau kawin anakmu yang dua ini, kubunuh. Kuhabiskan biar kami mati, 3 beranak, biar mati. Demikian bunyi perkataan yang keluar dari mulut perempuan itu, dilenggang-lenggangkannya di atas kepala anak itu, sebagai laku orang kemasukan setan, hingga ngeri aku melihatnya. Lekas putuskan, lekas katakan, hei jantan celaka. Kalau engkau sayang akan anakmu ini, katakan dengan sumpah, engkau takkan kawin lagi. Lekas katakan, jangan-jangan gedangmu ku habis pula. Lekas katakan. Pisau itu dibuai-buaikannya pula lebih cepat dari bermula. Perempuan itu bertambah ganas. Demi Allah, tiada aku berani meratapi perempuan yang demikian. Walaupun aku sudah belajar bagaimana menangkap senjata, badanku turut menggeletar karena ngeri melihat senjata itu hampir-hampir menyinggung anak yang tak berdosa itu. Abdul Patah bersimbah peluh, mukanya pucat lesu seperti mayat hanyut, tangan dan kakinya menggigil. Disitulah baru kulihat orang yang bijak berkata-kata itu terenganga seperti orang bisu, hingga aku kasihan melihatnya. Jangan bunuh anak itu, demi Allah aku takkan kawin. Hidupi dia. Demikian putus-putus perkataan yang keluar dari mulut ahli bicara itu. Lalu ia turun ke tanah sambil menangis mendapatkan kedua anaknya itu. Pahlawan perempuan itu berdiri juga dengan gagahnya. Perbuatan suaminya itu dipandangnya saja. Pisau yang di tangannya itu dicampakkannya ke tanah. Agaknya jatuh hatinya melihat ayah dan anak dalam berpeluk cium itu. 2 laki istri itu naik ke atas rumah. 2 orang mata-mata kulihat masuk mengikuti Abdul Fatah ke dalam rumah tadi. Orang yang sudah berserak tadi balik berkumpul. Dalam aku termenung-menung itu, bajuku dihela orang dari belakang. Aku menoleh. Haji Yamin menyuruh encik pulang, bisik Sais itu. Aku pun segeralah mendapatkan kereta yang rupanya sudah sedia hendak berangkat. Dengan terkejut kulihat Haji Jamin sudah ada dalam kereta itu. Ia tertawa-tawa, mukanya merah berseri-seri. Selama aku berbaur dengan dia, itulah baru aku melihat dia bergirang hati seperti itu. Agaknya berubahlah tingkah si berdebah itu, katanya dengan amat girang. Mudah-mudahan berkat pengajaranmu, kataku dengan pendek, karena sesungguhnya sekalian yang sudah terjadi itu bagiku masih gelap. Kami berkereta jua sepanjang jalan tak berhentinya ia tertawa terbahak-bahak. Perbuatannya itu tiada ku ganggu karena aku tahu ia masih dimabuk suka. Setelah kami sampai ke rumah dan sesudah mandi dan menukar pakaian kami dengan pakaian haji-haji, duduklah kami di beranda berhadap-hadapan. Apa-apa yang sudah kukerjakan belumlah terang bagiku, Min, kataku dengan sangat ingin tahu. Di mana boleh engkau tahu, karena belum aku ceritakan, sahutnya. Ceritakanlah, Min, biar ku dengar, kataku kepada Haji Jamin. Aku tahu Syam, si berdebah itu ada beristri di Kampung Kapur, kira-kira 50 batu dari sini. Lain daripada itu, ia ada beranak 2 orang. Itulah dia perempuan yang hendak mengamuk pagi tadi. Dan dialah yang menumpang di sini malam tadi. Sesungguhnya perkawinannya yang akan dilangsungkannya itu tidak setahu istrinya. Hal itu dibuatnya dengan sembunyi-sembunyi. Istrinya itu orang berada. Pendeknya boleh dikatakan ia hidup dengan modal istrinya itu. Hal itu menyenangkan kerjaku karena makin banyak pergantungannya kepada istrinya, makin baik bagi menyampaikan maksudku. Abdul Patah diterima oleh orang tuamu karena ia berikrar mengatakan belum beristri. Dalam perjanjian, kalau si laki-laki beristri yang lain, maka perkawinan akan diurungkan.
dan uang antaran akan hilang saja. Sebaliknya, kalau pihak perempuan memuat ulah, maka pihak itu wajib memulangkan uang antaran itu dengan dilipat 2. 3 hari yang lalu aku pergi ke tempat istrinya. Sekalian yang terjadi di sini kukabarkan belaka kepadanya. Dengan kutambah-tambahi, perempuan itu rupanya si Upik jantan pula. Mula-mula ia bermaksud hendak membunuh suaminya, tetapi berkat serbanku ini agaknya hati perempuan itu dapat kusabarkan. Perempuan itu kuberi akal, lalu kutunjuk, kuajari sebagai yang sudah engkau tonton pagi tadi. Perempuan itu kusuruh subuh gelap menunggu di tangga rumah Abdul Fattah dengan sebilah pisau. Kupetuahkan kepadanya supaya ia menakut-nakutkan si berdebah itu dengan jalan mengancam nyawa kedua anaknya itu. Rupanya yang laki-laki tak tahan uji. Perempuan itu beroleh kemenangan. Bukankah kau dengar ia bersumpah tidak akan beristri yang lain lagi? Hal-hal yang terjadi tadi tentu sudah diketahui oleh orang tuamu, karena dalam engkau terenganga tadi, utusanku sudah berjalan ke rumah orang tuamu. Jangan-jangan orang tua itu datang mempersaksikan dengan mata kepalanya sendiri tamasya yang hebat itu. Tak boleh tidak orang tua itu mengucap syukur karena ia tak sampai ditipu oleh si hianat itu. Tapi tunggulah di sini sebentar, Sam. Aku hendak berjalan dahulu. Ada pula yang hendak ku kerjakan. Sebuah pintaku, engkau jangan keluar-keluar dari rumah ini. Aku ditinggalkannya pula termangu-mangu seorang diri. Tak puas-puas hatiku memikirkan kebijaksanaan karibku itu. Tak sampai sejauh itu akalku. Lain benar jalannya ia menolong aku. Itulah jalan yang dipakainya akan mengaibekan nama musuhku itu. Sejam kemudian ia kembali pula. Ia tersenyum-senyum saja, masih dalam kegirangan tampaknya. Nah, Haji muda, katanya, kita boleh bermain komedi sedikit. Nanti malam kita pergi ke rumah tangkai hatimu itu. Sudah kutanyakan sebentar ini kepada orang yang engkau tak usah tahu lagi namanya. Bahasa nanti malam telangkai-telangkai Abdul Fattah akan datang ke sana juga. Maksudnya tentulah akan mengurungkan dan membatalkan pertunangan orang yang malang itu. Nanti aku akan berdusta sedikit. Kukatakan aku baru sampai petang ini. Engkau harus menanti di luar. Jika belum kusuruh masuk, jangan dahulu engkau masuk. Baiklah, Min. Karena aku pun bermaksud hendak mempermainkan merpati yang hampir disambar elang itu, sahutku kepada Haji Jamin. Pukul 7 malam sudah berbunyi. Kami sudah makan malam dan sudah berganti pakaian. Malam itu ku kenakan baju jubah yang kusuruh buat di tanah Arab dahulu. Di kepalaku tercangcang serban kuning berbunga-bunga. Makin aku berdandan, makin senang rasa hatiku. Bukankah aku akan bersua dengan dia? Sesudah kami patut mematut itu, kami pun turunlah. Lalu naik sebuah kereta yang sudah dijanjikan tampaknya. Haji Jamin menyuruh Sais itu menjalankan kendaraan lambat-lambat. Pukul 9 kurang 1/4 kami melintas di hadapan rumah bakal mentuaku itu. Jalan kereta makin lambat tetapi kami tidak berhenti. Yang dikatakan oleh sahabatku benarlah, dalam rumah itu ada 4-5 orang tua-tua. Itulah dia telangkai-telangkai seteruku itu. Hatiku bagai diiris, inginku hendak masuk tak terkira-kira. Tetapi sebagai yang sudah dikatakan, kami hendak berkomedi sedikit. Kereta berjalan terus mengedari negeri itu. Pukul 9 berbunyi, kami berputar haluan menuju rumah tadi. Di sana sudah sunyi, tamu-tamu tadi telah pulang. Jendela sudah bertutup tetapi pintu masih terbuka. Haji Jamin turun. Aku dipesankannya meski menanti di dalam kereta. Dengan langkah yang tetap ia masuk ke dalam rumah itu. Sejurus antaranya sunyi senyap, sebentar lagi kedengaran gempar diiringi gelak tanda kegirangan. Sedap benar suara ibuku itu kudengar bercakap-cakap dengan Haji Jamin. Dengan tangannya sendiri kulihat handaiku itu membesarkan lampu. Kemudian aku tak melihat dia lagi karena pintu ditutupkannya. Ku dengar ia memanggil orang tua itu. Keduanya terdengar pula bunyi orang menggeser bangku. Mereka itu duduk dekat pintu.
Hal itu disengaja oleh Haji Jamin supaya riwayatnya dapat kudengar. Aku pun awas memasang telinga. Saya ini baru sampai petang tadi. Demikian kudengar ia mulai berbohong. Saya sebentar saja singgah di Pulau Pinang, lalu meneruskan pelayaran kemari. Hajat saya hendak menumpang bermalam di sini. Itu pun kalau bapak dan emak tak keberatan. Rumah ini memang tempat orang menumpang, sahut yang laki-laki. Dengan senang hati kami menerima Haji bermalam di sini. Terima kasih, sahut Haji Jamin. Tetapi dari tadi saya hendak menanyakan kepada bapak dan emak. Ada saya mendengar kabar bahasa si Syam sudah meninggal dunia. Benarkah itu, Pak? Sesaat lamanya hening, kemudian kudengar ibuku menangis terseduh-seduh. Ia sudah meninggal, katanya dengan menangis juga. Hatiku bagai disentak. Aku rasa hendak menghambur memeluk ibuku itu, tetapi sebentar itu terkenang aku akan pesan sahabatku. Maka aku tahanlah hatiku sedapat-dapatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kata si jenaka itu. Suaranya macam orang bersedih hati. Tidak disangka-sangka, katanya pula, kami sama-sama sekapal dengan dia, sama-sama sejemaah, dan sama-sama setempat diam di Mekah. Tetapi ya, sudah takdir Tuhan. Ia dahulu meninggalkan aku. Mudah-mudahan dilapangkan Tuhan arwahnya di dalam kubur. Haji Badut itu membaca doa. Sudah itu sunyi pula aku jadi gelak sendiri mendengar perbuatan si jenaka itu. Sudahlah Haji makan, tanya ibuku. Saya baru makan, tak usah ibu gaduhkan lagi, sahutnya. Tetapi tolong ibu sediakan tempat untuk 2 orang, karena ada jalan adik kepada saya hendak menumpang jua di sini. Ia lagi menguruskan barang-barang kami. Tak lama antaranya pintu terbuka. Haji Jamin keluar mendapatkan aku. Marilah masuk, Syam, katanya sambil tersenyum simpul. Aku turun dari kereta lalu melangkah ke dalam rumah. Jantungku bergegar, hatiku berdebar-debar. Kedua orang tua itu tak tampak lagi. Kami masuk ke dalam kamar. Di sana kulihat keduanya mengemasi tempat tidur. Iba benar hatiku melihat keduanya sama-sama bekerja. Haji Jamin melompat mendapatkan kedua orang tua itu. Inilah saudara saya itu, katanya. Kedua orang tua itu macam terpaku. Aku direnungnya bagai hendak ditelannya. Aku tiada sabar lagi. Lalu aku berlutut ke kaki ibuku sambil berseru dengan air mataku. Sayalah ibu yang dikatakan orang sudah mati itu. Ibuku itu memekik lalu rebah, tiada sadarkan dirinya. Dengan segera Haji Jamin mengambil air. Kepala dan rambut orang tua itu dibasahinya. Tatkala aku hendak mengangkat orang tua itu ke ribaanku, kudengar orang memekik pula di belakangku. Kulihat mukanya pucat pula, ia terdiri macam terpaku. Haji Salwiah hilang semangat dalam kedai itu hiruk pikuk hingga orang yang berhampiran berkerumun masuk. Hilang akalku memikirkan yang terjadi masa itu. Tiada berkeputusan sesalku. Hatiku cemas amat kalau orang tua itu jatuh sakit. Akhirnya orang tua itu pun siuman lalu ia menangis. Aku diribaknya dan dipeluknya. Sedang Haji Salwiah yang sudah pulang semangatnya itu duduk dekat bundanya. Kami berpandangan, ingin hatiku hendak meraba tangannya, tak dapat kuperikan. Jika Haji jenaka itu tidak di situ, niscaya Dewi itu kupeluk akan melepaskan rinduku. Tetapi ia ada di situ, malu aku menunjukkan pelahapku. Tempat tidur itu tak jadi dikemas. Kami duduk semuanya. Karena Haji Jamin hendak berkisah, sebelum ia bercerita itu, dimintanya aku duduk berdekat-dekatan dengan yang kurindukan itu. Inilah baru anak gadis itu mau duduk di sisiku dengan ditengok orang lain. Syahdan maka berceritalah Haji Jamin sekalian peristiwa yang sudah terjadi kepada isi rumah itu. Sekalian yang mendengar tunduk tepekur, lebih-lebih jantung hatiku itu air matanya berlinang-linang.
Alamat sedih bercampur suka, satu-satu perkataan yang keluar dari mulut sahabatku itu bagai hendak dilulurnya. 2 hari sesudah rinduku lepas, aku pun dipanggil ke kantor hakim. Mulanya aku tiada maklum aku dipanggil ke mahkamat itu. Sesudah aku sampai ke sana, kulihat seorang laki-laki duduk di lantai, dikelilingi oleh beberapa orang mata-mata dengan tangan yang terbelenggu. Tatkala ku amat-amati benar orang yang malang itu nyatalah ia Abdullah Fattah. Darah di dadaku tersiram. Aku disuruh hakim menceritakan sekalian hal yang terjadi atas diriku semasa aku di Pulau Pinang. Lain daripada itu, banyak lagi pertanyaan yang berhubung dengan kejadian-kejadian itu. Semuanya kuterangkan dengan sebenar-benarnya. Selesai, aku masuk pula seorang demi seorang menghadap hakim. Rupanya bukan dengan dia saja ia bersangkut, banyak pula orang yang lain. Lain orang, lain pula selang sengketanya. Sah dan pula malamnya Haji Jamin disuruh datang ke rumahku karena hajat hatiku hendak duduk makan bersama-sama dengan dia. Sesudah selesai kami makan malam itu, Haji Jamin duduk bercerita-cerita tentang pemeriksaan hakim atas diri Abdullah Fattah. Heran benar aku memikirkan hal itu, di mana pula ia tahu akan hal itu, padahal dalam mahkamah pengadilan itu ia tak tampak olehku. Lalu kataku, "Aku heran benar, di manakah engkau tahu Min akan segera perkara itu?" Sambil tersenyum-senyum simpul, Haji Jamin meraba saku bajunya. Dari dalam saku baju itu dikeluarkannya sekeping tembaga, seperti bintang dan sebuah buku bercap mahkota. Pada kulit buku itu sebelah ke dalam tertempel gambarnya. Di bawah gambar itu tertulis, "Jamin kepala mata-mata gelap." "Jika tidak karena ini, niscaya aku tak dapat menolong engkau," katanya sambil tersenyum. Tangan sahabatku itu kujulang. "Aku mengucapkan terima kasih atas segala pertolonganmu itu yang tiada terbalas olehku," kataku dengan karena Allah. "Tak usah engkau terima kasih," katanya. "Memang itu kerjaku, dan dari yang layak dipercayai ku dengar pangkatku akan bertambah karena persengketaan kau dengan si berdebah itu." Seminggu kemudian tertera dalam surat kabar Abdul Fattah dihukum 6 tahun karena melakukan 4 penipuan dan 1 penganiayaan. Bahwasanya ia itu musuhku, musuh yang sebesar-besar musuh, akan tetapi sedih jua hatiku mengenangkan nasibnya itu. Ia dihukum 6 tahun karena melakukan 4 rupa penipuan dan 1 penganiayaan. Ya, 6 tahun. Alangkah lamanya. Ia akan dibaurkan dengan orang perantaian, disuruh bekerja berat, disuruh memecah batu, menimbun jala di panas matahari, jadi tontonan orang yang lalu lintas. Biasa gentleman jadi perantaian. Adakah aib di dunia ini yang terlebih daripada itu? Pada suatu hari tatkala inai di jariku masih merah, adalah aku duduk bersanding 2 dengan istriku Haji Salwiah. Di atas loteng di beranda muka rumah kami, mata kami belum mengantuk, apalagi hari cerah amat, bulan sedang terang temerang, langit bersih bagai dibasuh, angin berembus lemah gemulai, laksana angin dari jannah. Waktu itu berkatalah aku, "Menyesalkah engkau bersuamikan aku, Salwiah? Jika Tuhan masih satu dan surga masih tempat orang yang beramal, niscaya aku takkan menyesal bersuamikan abang," katanya sambil merebahkan dirinya ke atas ribaanku. Tatkala tangannya yang halus itu memeluk leherku, terpikirlah olehku, beginilah agaknya kesenangan surga. Tamat pemirsa. Sekian roman klasik Percobaan Setia. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam roman yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.